Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putra Apriani dengan NPM 2023 110121. Yang terhormat kepada Bapak Zaid Romegar Mair, SMCS, pada mata kuliah pemrograman visual. Di topik 4 ini, kita akan membahas soal-soal yang akan kita kerjakan di Visual Studio. Nah, apa sih soal-soal itu? Yang pertama, itu kita akan menentukan bilangan ganjil atau bilangan genap. Buatlah sebuah program yang menerima satu bilangan bulat dari pengguna dan menentukan apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Lalu tampilkan hasilnya di layar komputer Anda. Nah, petunjuknya di sini yaitu menggunakan operator modulus, di mana modulus itu adalah untuk mengecek sisa bagi. Nah, habis itu kita langsung buka visualnya, Visual Studionya. Nah, ini adalah tampilan pertamanya. Nanti sebelum itu kita akan membuat create new project. Setelah itu kita pilih yang ini, Windows Pro App yang VB ya teman-teman. Kita klik return, kita kasih file untuk kita simpan. Misalnya di sini saya menggunakan kuis 1. Kita klik return, kita next kan aja. Kita tunggu bahwa project tersebut sedang memproses. Nah, teman-teman, saya kan menggunakan macOS, jadi di sini butuh pendukung OS-nya VirtualBox untuk menjalankan Windows di dalam Mac. Jadi itulah saya mengapa bisa menjalankan Visual Studio-nya di dalam laptop Mac. Padahal Visual Studio itu per tanggal 31 Agustus sudah mematikan bekerja sama dengan macOS, istilahnya ya teman-teman. Makanya saya mendownload VirtualBox untuk menjalankan visualnya. Oke, kita tunggu aja ya. Nah, ini adalah tampilan awalnya, di mana kita itu belum menginputkan apa-apa. Kita tunggu saja sampai installnya selesai. Jadi mohon untuk bersabar. Nah, ini adalah tampilannya ya teman-teman. Kita geser ke sini, kita perkecil dulu yang ini. Kita atur dulu agar tampilan enak untuk dilihat. Kita kecilkan dulu ke sini. Oh, ini terlalu kecil ya teman-teman. Segini ya, kira-kira segini deh. Kita tarik ke bawah untuk menariknya. Oke, ini segini saja sudah cukup ya teman-teman. Jadi kita tarik lagi ininya ke sini. Nah, oke. Sekarang bisa kita buat project kita. Nah, toolbox. Ini kalau kalian nggak ada toolboxnya, kalian bisa tampilin di view, terus kalian pilih toolbox. Nah, nanti bakal otomatis mengarah ke sini. Lalu kita ketik label untuk sebuah inisialisasi. Kita kasih judulnya di sini. Menentukan bilangan bulat, ganjil atau genap. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi kita langsung bisa kita ganti fontnya sesuai apa yang kita mau. Sini saya menggunakan bold dengan tulisan 10 aja karena ini kecil ya teman-teman. Nah, kita tambahkan lagi toolboxnya di sini. Kita beri nama dengan masukkan bilangan. Nah, oh ini udah kecil aja ya teman-teman. Masukkan bilangan. Oke, nah nanti kita tambahkan juga di sini text box untuk inputan bilangannya yang akan kita input. Kita sesuaikan. Nah, ini bisa kita ganti ya teman-teman, warnanya itu inactive caption saya pakai. Terus untuk memanggilnya agar text box ini bisa berjalan, kita kasih nama dulu dengan text box bilangan. Nah, ini sudah ya teman-teman. Oke, kita simpan. Terus kita tambahkan juga label lagi. Labelnya untuk, nah label yang kedua ini kita gunakan untuk menampilkan hasil dari kita agak kecilin aja ya teman-teman. Segini aja. Oke, label ketiga ini untuk hasil dari inputannya. Kita tulis di sini ya. Misalnya hasil dari bilangan. Oke, return. Masukkan juga text box untuk tampilan yang nanti akan ditampilkan. Kita samakan aja di sini dia. Kita majukan dulu. Nah, samakan.
Oke, segini kayaknya cukup deh ya, segini. Kita tambahkan buttonnya. Untuk button, kita tulis aja di sini button. Di sini fungsi button adalah untuk mengecek suatu bilangan. Kita tambahkan cek bilangan. Nah, ini kurang ya teman-teman, jadi kita harus sip deh, sip. Oke, ini kita kasih warna juga ya teman-teman. Inactive caption, di sini juga kita kasih nama, kasih warna bilangan. Tapi kita harus memanggil nanti. Jadi kita kasih button check. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi button sini. Dua ya teman-teman. Button hapus dan button tutup. Ini kita kasih nama button hapus. Lalu di atasnya kita kasih juga di teks, kita ganti menjadi hapus. Oke. Warnanya kita atur, samakan saja active border juga active border. Lalu setelah itu kita gantikan teksnya menjadi tutup. Oke. Tapi jangan lupa namanya juga ya. Fungsinya ini untuk memanggil di inputan kita nanti ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah dan keliru. Oke, biar lebih unik dan lucu kita tambahkan picture box. Sini ya. Nggak tahu ya ini muat atau enggak gambarnya. Kita pencet ini, terus kita ke image. Kita cari foto yang sesuai. Nah, ini kan ada local resource dan project resource. Kita pilih project ini, import. Setelah itu kita klik download ini, kita klik open. Oke, ini gambar yang saya gunakan. Oke, lucu kan teman-teman kalau kalian bisa nambahinnya, ini lucu kali ya. Tapi ini gambarnya terlalu besar. Nah, oke, ini kita tutup dulu sebentar. Nah, bisa gambar ya guys. Nah, ini agar lucu ya. Seharusnya ini bisa besar sih kalau di Windows. Nah, bagaimana kita akan menjalankan ini? Kita klik ini, klik 2 kali. Kenapa harus ini yang pertama? Karena ini akan menjalankan ini, memasukkan bilangan dan menampilkan hasil bilangan. Jadi kita klik 2. Nah, ini adalah tampilan untuk codingan yang akan kita panggil di form 1. Nah, form 1 itu ialah ini didesain yang menyimpan ini semua. Text box, label, picture, dan lain-lain. Jadi kita langsung masukkan saja codingannya di sini. Dimana kita menggunakan dim nggak bisa ya teman-teman, dim bilangan as integer. Oke, kita tap. Nah, dimana bilangan ini akan menyimpan sebuah tipe data yang berisi integer. Lalu kita ketik lagi dim untuk hasil as string. Oke, nah ini sudah ya teman-teman. Setelah itu kita akan membuat validasi input agar input tidak kosong. Misalnya dia tuh bukan integer, tapi dia bentuknya string. Seharusnya integer tapi dia string. Itu akan menyebabkan error. Jadi kita membuat sebuah peringatan menggunakan message box. Jadi kita tulis message salah ya teman-teman, itu salah. Message. Oke. Kayaknya kita perbesar dulu deh kayaknya. Perbesar. Bisa nggak ya? Mana ya untuk perbesarnya? Oh, ini teman-teman. Kita masuk ke 100 aja ya. Nah, oke deh. Terus itu message box kita tulis yang pertama kita buat ini dulu, buatin dulu ya untuk validasi input agar tidak kosong atau huruf. Validasi input agar tidak kosong. Oke. Nah, itu kita pattern, baru kita tulis if not, jika bukan integer. If not integer, try pass untuk mengulangi, untuk mengecek kesalahan, untuk meminim kesalahan error. Kita menggunakan try parse. Setelah itu kita masukkan text box ya. Kita panggil text box bilangannya. Text box dari bilangan. Oke, ini kita pilih ya text box bilangan. Kita tap. Oke, kita tambahkan text. Setelah itu kita panggil bilangan. Oke. Maka kita akan menambahkan message box-nya apabila message box apabila terjadi kesalahan. Message box show
kita tambahkan, masukkan angka yang benar. Misalnya tambahkan tanda petik untuk memasukkan string, masukkan angka yang benar. Oke, setelah itu kita kasih sebuah peringatan. Nah, seperti ini. Oke ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan message sebuah, kita samakan dulu ini. Oke, kita tambahkan juga untuk membuat pilihan message box button. Oke, nih guys ya. Nah, oke, setelah itu kita kasih icon message box. Oke nih. Oke, berhasil. Setelah itu kita tambahkan dari text box bilangan dimana kita akan menghapusnya. Clear. Oke. Lalu kita tambahkan juga text box bilangan fokus. Text box bilangan, oke. Kita tambahkan fokus. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan exit sub. Nah, exit sub ini apabila dia salah memasukkan, maka dia akan berhenti memprosesnya. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi kita tambahkan juga setelah end if sini. Nah, sekarang kita akan menentukan bilangan ganjil dan genapnya. Nah, di sini kita akan menentukan bilangan ganjil genap. Menentukan bilangan ganjil dan genapnya. Ganjil atau genap. Oke, setelah itu kita akan memasukkan if sebuah bilangan jika bilangan mod 2 sama dengan 0, jika bilangan mod 2 kita tambahkan modulus itu 2 sama dengan 0, maka kita naikkan dulu ke atas. Oke, maka hasilnya yaitu sama dengan tambahkan ini bilangan spasi, kita panggil dari bilangan itu sendiri, itu tambahkan adalah genap. Nah, ini artinya jika bilangan sisa bagi itu adalah 0, maka hasilnya yaitu bilangan tersebut adalah bilangan genap. Lanjut kita tulis untuk bilangan ganjilnya, kita menggunakan else. Oke. Else hasilnya apabila dia sisa 1, maka bilangannya yaitu kita panggil di sini dan bilangan dan adalah ganjil. Oke. Setelah itu kita akan membuat end if ya teman-teman, end if untuk mengakhirinya. Oke, ini sudah selesai ya di tombol buttonsnya. Lalu kita kasih untuk menampilkannya, untuk tampilkan hasil. Nah, untuk menampilkan hasil, kita akan menambahkan di sini text box dari bilangan, text box dari hasil. Kita ketik aja ya, text box. Oh, kita belum ini ya teman-teman, kita ganti dulu ini. Ini text boxnya harusnya text box hasil. Nah, kita ganti menjadi text box hasil. Oke, jadi kita panggil di sini text box hasil. Text box hasil. Setelah itu kita tambahkan teks sama dengan hasil. Oke, selesai. Di sini sudah selesai. Selesai ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pencet ini tombol button hapus. Klik 2. Nah, kita akan menjalankannya di bagian hapus. Tadi kan sudah di bagian button check. Sekarang kita menampilkan di button hapus, di mana kita akan memanggil sebuah text box. Text box dari bilangan yaitu clear dan text box hasil. Dan text box hasil itu kita tutup dulu ya. Text box hasil itu juga clear. Oke, setelah itu kita akan panggil text box hasil button hapus ya teman-teman. Button hapus kan udah ya, tidak usah ya teman-teman. Button hapus kan sudah ada di sini, jadi kita tidak usah. Kita masukkan saja di text box bilangannya. Oke, tabs, kita ketik fokus. Oke, return. Oke, ini selesai teman-teman, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke button tutup, dimana kita akan menjalankannya. Ini kita hapus saja yang tidak perlu ya. Jadi kita hapuskan saja di sini, misalnya ini titik close.
Oke, setelah itu masukkan. Oke, selesai. Nah, terakhir yaitu picture box-nya, dimana ini kita akan menambahkan yaitu picture box itu sendiri. Picture box itu kita panggil size mode. Nah, ini dia. Tap lagi. Setelah itu sama dengan picture box size mode. Auto size. Oh, ini. Oke. Selesai ya, teman-teman. Kita lihat errornya tidak ada lagi, sudah no issues for. Berarti ini sudah bisa kita jalankan. Kita run untuk mengetahui hasilnya. Kita tunggu saja dulu. Maka hasilnya yaitu apakah bisa, apakah gagal. Kita tunggu saja. Karena ini null issue ya. Nah, ini bisa ya teman-teman, kalau starting diagnostic tools ini berarti bisa dijalankan. Kita tinggal tunggu saja. Nah, ini dia. Kita masukkan bilangan 2, cek bilangan. Benar ya teman-teman, bilangan 2 adalah bilangan genap. Kita cek lagi bilangan 3. Nah, bilangan 3 adalah ganjil. Benar ya teman-teman. Coba apabila bukan integer yang kita masukkan yaitu string. Kita tulis A dan B. Nah, maka dia akan menimbulkan message box yaitu tanda peringatan. Kita disuruh memasukkan angka yang benar. Oke. Nah, itulah pada project kita hari ini berhasil. Next, kita akan membahas soal-soal berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut pada soal nomor 3, di mana kita diminta untuk membuat program kalkulator sederhana yang meminta penggunanya untuk memasukkan dua bilangan, yaitu satu bilangan pertama dan dua bilangan kedua. Lalu di sini kita disuruh juga ada satu operator matematika di mana ini ada pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini kita akan menampilkan hasil operasi tersebut. Lalu petunjuknya di sini menggunakan struktur if untuk memilih operasi yang sesuai. Nah, kabar baiknya yaitu saya sudah membuatnya. Jadi kita akan menganalisisnya saja. Nah, seperti yang pertama tadi, pada program ini yaitu pembagiannya, pendahuluannya itu kalkulator sederhana. Sedangkan yang tadi itu ganjil atau genap. Nah, tapi di sini kita menambahkan bilangan 1, bilangan 2, dan hasil bilangan. Oke, ini sama seperti yang tadi ya teman-teman. Ada hitung bilangan, hapus, dan tutup. Setelah itu saya menambahkan juga picture box agar tampilan saya lebih rapi dan menarik. Oke, mari kita lihat codingannya. Nah, di sini ada public class from, di mana ini yang menginputkan semua yang kita buat tadi. Oke, di sini kita klik form load-nya, form 1 ini, kita menambahkan pilihan operator ke combox. Nah, apa sih itu combox? Nah, combox itu adalah sistemnya itu kayak, nah, dia drawn list, membentuk kotak ke bawah menampilkan item-item tersebut sehingga item-item ini tidak lagi ditulis manual, tapi item-item ini akan ditulis secara otomatis. Inilah fungsi combox. Jadi mudah kan ya teman-teman untuk menambahkan semua item yang kita perlukan. Oke, lanjut kita ke button hitung, di mana button hitung ini kita akan mendeklarasikan sebuah variabel yang sesuai, di mana ada bilangan 1, bilangan 2, setelah itu hasil menyimpan dengan tipe data double, di mana tipe data double ini bisa digunakan untuk koma ataupun desimal. Lalu ini OP adalah operator, di mana kita akan menyimpannya dengan string. Nah, kita panggil ya teman-teman, text box bilangan dan text box bilangan 2. Lalu operatornya kita juga panggil untuk menyimpan semuanya. Setelah itu kita akan menentukan operasi. Nah, operasi apa yang kita tentukan? Jelas operasi aritmatika. Operasi aritmatika. Nah, operasi ini yaitu jika operator tambah ini. Kita lakukan aja. Apabila operator tambah, maka dia akan menjumlahkan. Apabila operator pengurangan, maka dia akan mengurangkan. Dan apabila dia operator kali, maka dia akan mengalikan. Dan apabila dia operatornya bagi, maka dia akan membagikan. Nah, sedangkan ini apa ini? Apa ini? If build to and then hasil build bagi ini. Nah, ini tuh adalah jika build 2 itu tidak sama dengan 0, maka pembagian itu akan dilakukan. Jika tidak sama dengan 0, maka pembagian itu akan dilakukan. Apabila build itu sama dengan 0, maka dia akan menampilkan pesan itu tidak bisa dibagi atau 0, tidak bisa dibagi 0. Ya, teman-teman. Nah, sedangkan yang ini dia langsung mengeluarkan ini. Kalau dia tidak bisa dibagi dengan 0, maka dia akan keluar dengan sendirinya. Ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke ini, pilih operasi. Apa guna text box hasil teks operasinya? Jika pengguna itu belum memilih operator, program ini akan menampilkan pesan pilih operator. Jadi kita harus memilih ya teman-teman, tidak boleh tidak memilih operatornya. Maka nanti yang akan kita jalankan itu tidak ada hasilnya, atau itu hasilnya akan mengeluarkan ini.
Oke, untuk menampilkan hasil masih seperti sama. Yang pertama yaitu text box hasil teks, kita panggil dari hasilnya. Nah, setelah itu button hapus sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita tambahkan text box bilangan 2, kita panggil ya. Setelah itu, nah button tutup dan picture box-nya sama seperti yang pertama tadi. Jadi yang kita ganti itu cuman di sini button hitung, sama kita menambahkan combo box untuk menampilkan item-item yang ada di operatornya aritmatika. Jadi kita mudah ya teman-teman, tidak langsung manual dan tidak ribet. Kita langsung saja jalankan bagaimana hasilnya. Ini seharusnya bisa berjalan ya teman-teman, karena dia no issues found. Itu tidak ada masalah ya. Kita tunggu saja dengan hasil yang sudah ditentukan. Apakah hasilnya? Ini yang agak lama ya. Jadi kita tunggu saja. Biasanya nih langsung keluar sih. Nah, ini kita tunggu dulu, jangan diapa-apakan. Oke, dia akan berubah menjadi sebuah mana ya, belum terhubung nih, masih memproses. Kita tunggu sebentar agar kayaknya agak lemot sih. Tadi bisa ya teman, ini lagi memproses. Nah, ini hasilnya akan muncul, memang agak lama. Berhasil nih, starting diagnosis tools. Nah, ini adalah tampilannya. Kalkulator sederhana. Mari kita tes apakah mereka semua berfungsi dengan baik. Kita tambahkan 2 tambah 4, hitung bilangannya yaitu 6, benar ya teman-teman. Kita hapus. Lalu kita tambahkan lagi 6 dikurang ya. Kita pakai semua. 4 itu hitung bilangannya 2, benar ya teman-teman. Lalu kita tes juga 8 dikali dengan 8. Kita hitung 64, benar. Kita hapus. Lalu kita tambahkan 9 dibagi dengan 1. Dibagi dengan nah, maka dia akan menghasilkan koma. Itulah berarti project yang kita kerjakan telah berhasil, dan kita akan bahas soal selanjutnya di next video. Halo guys, kita lanjut pada pembahasan soal nomor 8. Nah, yang ketiga ini kita akan membuat program untuk menerima berat badan dan tinggi badan dari seorang pengguna, yang kemudian kita hitung dan menampilkan BMI-nya serta kategorinya, yaitu kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Lalu di sini petunjuknya kita sudah dikasih rumus, yaitu BMI di mana berat dibagi dengan tinggi lalu dibagi dengan 100 pangkat 2. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke Visual Studionya. Nah, saya kan sudah membuatnya. Jadi kita tinggal menganalisisnya saja tentang kalkulator BMI ini. Dimana di sini ada sebuah judul ya, teman-teman, kayak pembahasan 1 dan 2. Di sini ada berat badan, lalu text box, lalu di sini ada tinggi badan, text box lagi, lalu ada cek hasil. Di sini ada hasil pengukuran, dan di sini ada sebuah picture box, dimana ini adalah gambar otak yang berbeda-beda ya, teman-teman, dari yang pertama, kedua, dan ini ketiga. Oke, lanjut, kita akan membahas pada codingannya. Untuk akan kita jalankan, maka semua ini bisa untuk ditampilkan. Oke, kita masuk ke form satunya. Ini agak lemot guys ya. Nah, ini mana nih. Nah, di sini kan sama ya kayak yang pertama tadi, form 1 yaitu inputan dari semua ini. Lalu kita di sini, nah, kita klik button hitung. Berarti di button hitung ini kita klik 2 kali. Nah, button hitung ini, hitung yang sama dengan cek hasil ini ya teman-teman. Kita 2 kali, maka dia akan menampilkan ini. Nah, sekarang kita masukkan apa saja yang akan kita tampilkan, apa yang kita hubungkan. Sini ada mendeklarasikan variabel di mana ini berat badan, tinggi badan, dan BMI-nya disimpan dalam tipe data double. Berarti bisa koma ya teman-teman, atau dia desimal. Nah, kategorinya yaitu berupa tipe data string. Lalu kita akan mengambil inputan dari text box-nya, di mana ini ada berat ya teman-teman, ada tinggi, ada ini text box berat, kita panggil inputan dari si berat. Setelah itu kita validasi input. Nah, kita validasi ya teman-teman. Sini apabila dia
jika berat kurang dari 0, maka dia akan jika berat kurang dari 0 atau tinggi kurang dari 0, maka dia akan menampilkan pesan yang tidak valid atau pesan yang tidak bisa diinput, inputannya tidak valid karena tidak sesuai ya teman-teman. Ini maka dia akan mengeluarkan prosesnya, yaitu exit sub. Nah, di sini kan menghitung BMI-nya tadi kita sudah dikasih rumus di sini bahwa rumus BMI itu yaitu berat per tinggi per 100 dan pangkat 2. Nah, kenapa sih ini? Kenapa kita mengukur tingginya nih? Karena tinggi itu bisa diinput dalam cm, maka dibagi 100 dia akan berubah menjadi meter, lalu dipangkatkan dengan 2. Oke, lanjut kita ke tentukan kategori BMI. Ini sangat mudah ya teman-teman. If ini jika BMI ini kurang dari 18,5, maka kategorinya adalah kurus. Jika ini lebih besar dari 18,5, BMI-nya kurang dari 25, maka kategorinya adalah normal. Nah, ini jika BMI-nya lebih besar dari 25 dan BMI-nya lebih kecil dari 30, maka kategorinya adalah gemuk dan selebihnya itu adalah obesitas. Nah, di sini kita menampilkan teks hasil di mana ini digunakan untuk membulatkan nilai BMI itu sendiri. Nah, ya, kita geser. Nah, dia akan membulatkan nilai dari BMI itu sendiri. Oke. Nah, di sini kita tambahkan seperti yang pertama dan kedua, yaitu sama saja button hapusnya ada clear focus, yaitu button tutup itu ada hanya mid close, dan picture-nya ada seperti yang tadi yang pertama dan kedua. Kita jalankan, kita coba untuk jalankan. Apakah dia bisa atau dia hanya stuck di bagian ini saja? Oh, ini bisa guys ya, lebih cepat dari yang tadi. Jadi kita mudah untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah tampilan akhirnya. Jadi kita tuh akan menampilkannya bagaimana berat badannya misalnya 67, tapi tinggi badannya tuh ideal 171 kali. 171 ya. Maka cek hasilnya yaitu normal. Nah, ini adalah ideal ya sebenarnya. Normal ini 22,91, dia akan menampilkan sebuah desimal. Itulah yang bisa kita buat. Berarti pada percobaan ketiga kita juga sudah berhasil. Dan next kita akan membahas soal selanjutnya. Oke, lanjut ke materi pembahasan keempat, dimana ini kita akan membahas soal ke-9. Kita lihat apa di dalam soal 9. Nah, ini kita akan membuat kalkulator lagi, tapi ini hanya pembagian dengan sisa. Berarti dengan modulus ya, menggunakan modulus. Sini kita disuruh membuat sebuah program yang meminta pengguna untuk memasukkan dua bilangan bulat juga. Kemudian membagi bilangan pertama dengan bilangan kedua dan menampilkan hasil bagi dan sisa bagi. Baiklah, mari kita masuk ke Visual Studio-nya di mana kita sudah membuatnya. Sini kita petunjuknya digunakan operator divisi dan modulus ya teman-teman. Oke, nah ini adalah kalkulator pembagian dengan sisa. Di mana kita lihat dulu, kita analisis dulu. Sini ada kalkulator pembagian sisa, ini adalah judulnya ya teman-teman, seperti yang pembahasan pertama tadi. Ada bilangan 1 benar, nah bilangan 1 dan bilangan pertama dan bilangan kedua. Oke, benar, berarti kita masukkan kita masuk ke ya. Pas yang dulu. Nah, bilangan bagian 1 bagian kedua lalu hitung dan menampilkan hasil bagi dan sisa bagi. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini ada button hapus dan tutup seperti yang pertama tadi. Setelah itu kita lihat di sini saya juga menambahkan picture box di mana ini adalah yang unik-unik agar menarik. Ini opsional ya, apabila kalian tidak mau juga tidak apa-apa. Sekarang kita lihat codingannya agar bisa berjalan. Oke, sebenarnya ini seperti yang pertama tadi ya, teman-teman. Nah, dia tuh cuman diganti di sininya. Nah, ini menampilkan hitung hasil bagi dan sisa bagi. Dimana hasil bagi itu dibagi, lalu sisa bagi itu menggunakan mod. Benar ya teman-teman? Kita cek dulu yang atasnya. Nah, ini sama yang kayak tadi, bilangan 1, bilangan 2 dipanggil untuk inputan dari textbooknya. Lalu menambahkan deklarasi variabel juga ya. Tadi ini hanya integer ya teman-teman, tidak pakai string. Nah, ini mengecek apakah tidak dibagi 0. Ini yang tadi ya teman-teman. Bilangan sama dengan 0 ketika textbox tidak bisa dibagi 0. Oke, ini sebenarnya sama seperti codingan-codingan yang pembahasan pertama dan kedua. Kita langsung jalankan saja ya teman-teman. Apakah kita lihat? Ini berhasil ya, starting diagnosis tools. Dimana dia akan berjalan sesuai dengan apa yang kita input. Karena ini adalah kalkulator pembagian dengan sisa. Coba kita inputkan nilainya 78 misalnya. Bilangan keduanya 3 aja. Kita hitung. Nah, dia akan menampilkan hasil bagi 26, yaitu sisa baginya adalah 0. Maka dia benar ya teman-teman, menampilkan hasil bagi dan sisa bagi. Nah, menampilkan hasil bagi dan sisa bagi. Oke. Mungkin next kita akan melakukan cek pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan 5, 6, 7, dan 8. Oke, halo. Kita
kita lanjut pada pembahasan kelima, di mana ini kita akan membahas soal nomor 10 dengan pertanyaannya, yaitu kita disuruh membuat sebuah program yang menerima bilangan bulat positif dari pengguna dan menghitung faktorial dari bilangan tersebut. Nah, di sini petunjuknya yaitu faktorial n dihitung sebagai n dikali n-1 dikali titik dikali 1. Oke, masuk ke Visual Studio-nya. Di sini sudah saya susun apa yang kita buat ya teman-teman. Langsung saja masuk ke codingannya karena pada pembahasan sebelumnya apa ini sudah kita bahas. Jadi kita langsung saja masuk ke codingannya. Nah, di sini terdapat mendeklarasikan juga ya teman-teman bahwa n ini akan disimpan melalui tipe data integer, lalu faktorial akan disimpan melalui long, di mana faktorial itu akan mengkalikan bilangan-bilangan yang sudah kita inputkan. Nah, di sini untuk mengambil inputannya kita harus memanggil dari n, yaitu val text block bilangan. Lalu kita cek agar inputnya selalu positif. Nah, tadi kan dimintakan menerima bilangan bulat positif. Jadi kita tambahkan di sini, jika n lebih kecil dari 0 maka dia akan menampilkan masukan bilangan positif. Nah, berarti itu tidak boleh ya teman-teman, harus di atas 0. Oke, lanjut faktorial 1 ini artinya adalah faktorial itu dimulai dari angka 1. Jadi kita tulis di sini untuk perulangan menghitung faktorialnya yaitu menggunakan for i, di mana ini memanggil i ini untuk dikalikan ini. Jadi ini satu faktorial awalan, ini n yaitu inputan yang akan kita input. Dan next dia akan melanjutkan untuk menampilkan hasilnya di sini. Jadi dia akan melihat pesannya itu faktorial dari n yang kita inputkan adalah yaitu faktorial hasil dari perkalian i ini. Oke, lanjut, ini seperti yang sama ya teman-teman, button hapus, button tutup, dan button picture box ya. Jadi ini sama seperti pembahasan sebelumnya. Kita langsung saja jalankan di sini bagaimana hasil dari perjalanan ini. Tunggu saja sampai semuanya beres diproses. Nah ini seperti ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung melihat hasilnya. Sini kita disuruh memintakan masuk ke bilangan, dimana kita coba dari angka kecil dulu, hitung faktorial. Nah, faktorial 3 adalah 6, benar ya teman-teman, dimana itu akan mengkalikan dia dengan 3, 2, dan 1. Itu adalah hasilnya 6. Kalau dia dengan 90 faktorialnya itu, nah dia akan error ya teman-teman, karena mungkin tidak bisa ya. Oke, kita continue kan saja. Tidak bisa ya teman-teman, jadi mungkin itu belas-belasan bisa, ataupun kalau dia terlalu panjang mungkin nggak bisa ya teman-teman. Nah, faktorial dari 8, hitung faktorial. Nah, faktorial 8 adalah 480. Coba 10 juga masih bisa ya teman-teman. Mungkin untuk yang panjang itu kurang efektif, jadi kita angka-angka tertentu yang tidak lebih panjang ya. Oke, itu saja, dan kita next akan melakukan pembahasan ke-6. Halo, masuk ke pembahasan nomor 6, di mana kita akan membahas soal nomor 11. Di sini kita lihat bahwa kita disuruh membuat program yang menerima inputan tanggal lahir dan bulan lahir dari pengguna. Nah, di sini kita disuruh menentukan zodiak berdasarkan tanggal dan bulan tersebut. Di sini petunjuknya yaitu menggunakan if, else, atau select case untuk menentukan rentang tanggal dan menghubungkannya dengan zodiak yang sesuai. Jadi kita langsung masuk saja ke Visual Studio-nya, mana di sini sudah saya rangka juga seperti pembahasan sebelumnya. Di sini terdapat ini untuk inputan tanggalnya. Kita bisa langsung memilih seperti apa tanggal yang akan kita masukkan atau tanggal lahir kita. Oke, kita masuk ke pembahasan programnya. Di sini sama saja ya teman-teman. Kita bisa menginput dari text box ataupun bisa langsung mendeklarasikannya dengan variabel. Nah, tadi kan kita disuruh untuk menerima inputan tanggal lahir ya teman-teman, atau bulan lahir. Nah, kita bisa menggunakan ini, menginputkan dari text box-nya langsung. Tapi di sini saya menggunakan datetime picker, di mana ini tuh bisa langsung otomatis tanggalan yang akan kita inputkan. Nah, jadi kalian bisa menggunakan ini untuk menginputkan secara manual ataupun bisa menginputkannya secara otomatis. Di sini saya menggunakan datetime picker di day dan bulan ya, moon. Lalu di sini zodiaknya tetap bertipe data string untuk menyimpannya. Hanya beda di sini dan di sini. Tapi ini bisa ya teman-teman, kalau untuk manual ambil saja atau pakai saja yang ini ya. Oke, kita lanjut untuk mencek zodiak berdasarkan tanggal dan bulan. Dimana tanggal ini sesuai yang sudah kita lihat. Bulan 3 tanggal 19 kurang dari tanggal 19 dan bulan 4 maka zodiaknya adalah Aries. Begitupun selanjutnya bisa kita lihat. Bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, sini karena kecil jadi agak susah. Kita bisa lihat dari Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, dan Libra, serta Scorpio, Sagittarius, dan Capricorn, Aquarius, dan terakhir adalah Pisces. Nah, apabila beda dari apa yang kita inputkan, maka tanggalan itu akan tidak valid ya teman-teman. Jadi kita inputkan saja sesuai apa yang kita buat di sini. Nah, pada pembahasan selanjutnya itu tetap sama ya teman-teman, apa yang kita buat di button hapus, button tutup, dan picture box. Sini kita menambahkan ini ya teman-teman untuk tanggalannya sekarang. Oke, kita lanjut run untuk mengetahui program kita ini. Kita
termasuk apakah dia berhasil atau tidak. Oke, di sini sepertinya kelihatan berhasil ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja sebentar. Nah, ini adalah apa yang kita buat. Jadi ini kan tanggal harinya teman-teman, 17 Oktober 2025. Nah, di sini kita bisa memilih tanggal berapa kita lahir. Oke, kita ambil saja April, misalnya 1. Oke, kita cek. Zodiak ini adalah Aries. Jadi ini bekerja ya teman-teman. Kalau kalian mau menginputkannya, tidak mau yang seperti ini, kita bisa menggunakan yang seperti ini. Kita coba yang ini ya teman-teman, untuk inputannya sendiri. Oke, coba kita inikan dulu. Apakah dia error atau tidak ya di sini. Ini salah ya teman-teman. Jadi itu ada. Yes. Ini tuh ada kesalahan di mana kita tuh kalau mau menginputkan ini, kita harus mengganti date time pikernya ya di beberapa masukan ini. Nah, sini. Jadi di sini tuh saya menggunakan yang ini saja ya teman-teman. Kalau kalian mau menggunakan yang inputannya manual, kalian bisa mendeklarasikannya dulu untuk mengambil sebuah inputan dari text boxnya itu. Tapi karena di sini saya menggunakan date time picker, jadi saya bisa untuk dijalankannya. Oke. Nah, bisa kan? Kita coba cek ulang. Tanggal lahirnya kita buat Januari misalnya, tanggal 1 juga. Oke, zodiaknya adalah Capricorn. Nah, kode kita berhasil juga ya kali ini pada pembahasan nomor 6, dimana kita membahas soal 10 itu berhasil. Dan next kita akan membahas pembahasan ke-7. Masuk ke pembahasan 7, kita akan membahas soal ke-14, dimana kita akan membuat program yang menghitung nilai akhir dari seorang mahasiswa berdasarkan nilai tugasnya, nilai UTS-nya, dan nilai akhir semesternya. Nah, bobot nilainya yaitu 30%, 30% tugas, 30% UTS, dan 30% UAS. Nah, di sini kita juga harus memberikan grade-nya berdasarkan nilai akhirnya nanti, dimana untuk grade A itu akan lebih besar dari 85, untuk grade B itu 70 sampai 84, C itu 55 sampai 69, D itu nilai 40 sampai 54, dan yang terakhir itu E, dimana nilainya kurang dari 40. Masuk saja pada Visual Studionya, dimana di sini sudah saya gambarkan dan saya tata. Dimana di sini ada 3 inputan, dimana ada nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Dan inputannya yang terakhir yaitu ada nilai akhir. Masuk ke pembahasan programnya, dimana ini adalah rangkaian cerita dari apa yang kita buatkan nanti. Nah, di sini kita harus mendeklarasikan dulu sebuah variabelnya, dimana tugas, UTS, UAS itu akan disimpan melalui tipe data double, dimana itu akan koma ya teman-teman, bisa koma, bisa desimal. Lalu grade ini kita simpan dengan tipe data string. Lalu kita akan mengambil inputan dari textbooknya, di mana kita akan menginput sebuah tugas, UTS, dan UAS-nya secara manual. Nah, lanjut kita akan menghitung nilai akhirnya, di mana nilai akhir ini 0,3, 0,3, 0,3. Di mana sih dapatnya itu? Karena kita lihat ke pembahasan ini, di mana itu ada 30% dari tugas dan 30% dari UTS, lalu ada 40% dari UAS. Nah, ya, jadi kita kalikan saja, kita buat menjadi koma, lalu kita kalikan dengan tugasnya yaitu 30%, lalu UTS-nya 30%, dan UAS-nya 40%. Nah, setelah itu kita akan menampilkan sebuah grade-nya, di mana jika nilai akhir itu 85 ke atas, maka dia akan mendapatkan grade A, dan nilai 70 ke atas itu akan mendapatkan grade B, lalu nilai akhir pada 55 ke atas itu akan mendapatkan C, dan nilai akhir 40 ke atas itu akan mendapatkan grade D. Nah, apabila kurang dari ini semua, maka dia akan menampilkan grade E pada tampilan akhirnya nanti. Lalu kita akan menampilkan hasil, di mana ini kita akan panggil dia dan mengkalikannya dengan nilai akhirnya tersebut. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, kalau ini seperti yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman, sudah kita bahas bahwa button hapus, button tutup, button picture itu opsional. Jadi kalian bisa menambahkannya atau tidak. Sini saya menambahkannya agar program saya itu lebih rapi. Oke, masuk saja. Kita akan melihat hasilnya, di mana apa yang sudah kita deklarasikan itu menjadi sebuah program. Nah, di sini sudah muncul tampilannya, di mana ini kita akan menginputkan nilai tugas sebesar 80, misalnya nilai UTS-nya yaitu 78, nilai UAS-nya 65. Maka kita akan menghitung nilai akhirnya yaitu 73,4 dengan grade B, karena dia 70 ya, lebih besar dari 70, maka dia akan mendapatkan grade-nya yaitu grade B. Sedangkan misalnya kita hapus dulu, kita masukkan ulang 80, 90 misalnya, 90. Lalu kita hitung. Nah, apabila dia 85 ke atas, maka dia akan menampilkan grade A pada nilai akhirnya. Oke, dan apabila dia nilainya kecil, lebih dari 40 misalnya, kita hitung. Nah, maka dia akan menampilkan grade E. Ini
bisa ya teman-teman, kita programnya bisa kita jalankan dan kita deklarasikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas soal ke-8. Oke, masuk ke pembahasan terakhir, pembahasan 8, di mana kita akan masuk soal ke-15, di mana di sini kita akan membuat sebuah program yang menerima data nama dan data IPK dari sejumlah mahasiswa. Lalu program tersebut harus mengelompokkan mahasiswa ke dalam 3 kategori, yaitu IPK cum laude, IPK baik, dan IPK cukup. Setelah semua data dimasukkan, kita akan menampilkan nama mahasiswa berdasarkan kategori IPK tersebut. Oke, langsung masuk saja ke Visual Studio-nya, dimana di sini sudah saya susun menjadi sebuah project ya teman-teman, dari apa yang kita akan inputkan. Nah, di sini ada inputannya yaitu nama dan IPK sesuai. Kita akan menerima nama dan IPK-nya. Setelah itu kita akan menampilkan hasilnya berdasarkan kategori tersebut. Nah, setelah itu kita akan melihat codingannya dari apa yang akan kita jalankan ya teman-teman. Sini kita akan menyimpan nama berdasarkan kategori IPK-nya. Sini list cum laude kita akan menggunakan string, list baik juga akan menggunakan string, list cukup juga akan menggunakan string. Lalu kita akan mendeklarasikan sebuah variabelnya di mana dim ini akan menyimpan nama ke tipe data stringnya. Lalu dim ini juga akan menyimpan IPK dengan tipe data double, di mana kita akan menggunakan desimal atau koma. Lalu untuk mengambil data dari inputan tersebut yang akan kita masukkan, kita harus memanggil text box-nya ya, yang sudah kita rangka tadi. Lalu kita masuk ke validasi sederhana, ini untuk meminimalisir terjadinya spasi atau IPK 0 yang tidak diinginkan. Jadi kita harus menambahkan message box untuk validasi agar tidak terjadi error. Nah, apabila dia error, maka dia akan menampilkan exit sum, maka proses sudah berhenti di proses. Lanjut, kita masuk ke kelompokan berdasarkan IPK, di mana if jika IPK ini lebih besar dari 35, maka list cum laude-nya maka dia akan menampilkan list cum laude pada nama kita. Lalu jika IPK ini lebih besar dari 2,75, maka list baik ini sudah ada namanya tersebut. Setelah itu ada list cukup dan akan menampilkan nama kita yang sudah kita inputkan juga ya teman-teman. Lalu setelah itu ini ada hapus inputnya. Setelah ditambah, kita bisa menghapus inputnya yang sudah kita masukkan. Nah, lanjut pada pembahasan ini di button tampilkan. Di sini kita menambahkan list view, di mana list view ini akan menghasilkan pengelompokan kategori IPK berdasarkan cum laude, baik, dan cukup tadi. Di sini kita akan menampilkan hasilnya, lalu kita buat di sini agar tampilan lebih rapi. Kita menambahkan ini ya, list view details. Nah, setelah itu kita lanjut ke tambah datanya, di mana di sini kita masih memanggil list view. Kita tambahkan item add, di mana add ini untuk menambahkannya agar tidak terjadi barisan baru ya teman-teman, kesalahan pada barisan baru. Nah, di sini list view-nya kita lihat, di mana cum laude dia akan juga menampilkan nama yang kita inputkan, baik juga sama, lalu IPK cukup juga sama. Lanjut ke ini. Nah, seperti yang pada awal-awal tadi, button hapus, button tutup, dan picture box itu opsional ya teman-teman, boleh ditambahkan, boleh tidak. Sini saya menambahkannya agar lebih rapi dan lebih tertata. Baik, mari kita run saja pada pemrograman kita kali ini. Kita lihat apakah hasilnya itu akan sempurna. Nah ya, di sini bisa kita lihat bahwa tampilannya itu sudah pas seperti apa yang disuruh oleh soalnya. Maka kita akan menambahkannya saja ya teman-teman. Kita kasih dulu nama, misalnya kita tulis nama saya yaitu IPK-nya yaitu 3,98, kita tambahkan, lalu kita tambahkan lagi nama yang lain, misalnya Aditya Egi Agesta dengan IPK-nya 3,25. Nah, di sini tidak ada masalah ya untuk koma ataupun tanda titik ini. Jadi itu sama saja bisa memengaruhi tampilan hasilnya ya. Jadi bisa menginputkan dengan koma, bisa menginputkan dengan titik saja. Kita tambahkan, lalu kita tambahkan lagi, misalnya satu lagi yaitu Afina Nindya Putri. Kita tambahkan IPK-nya misalnya 3,1 aja. Kita tambah datanya. Lalu bagaimana kita akan menampilkan hasilnya? Kita klik ini, tampilkan hasil. Nah, maka dia akan mengeluarkan kategorinya sesuai apa yang kita inputkan. Baik, ini kita akan menghapusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Program kita berjalan juga dengan lancar. Selesai sudah pembahasan soal yang kita selesaikan pada pembahasan kali ini. Apabila ada salah dan kekeliruan, mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi ilmu baru bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.